Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Miftahul Fauzi, pimpinan Pondok Pesantren Fathul Ulum. Mirip-mirip dikit sama saya, Bu. Apa nih? Irenge. Dan para masyaikh yang lain, alladzi lam yudkar ismuhum, tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim saya. Kita doakan guru-guru kita yang saya sebutkan dan tidak dapat saya sebutkan, semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur yang barokah, ditambah-tambah keberkahan ilmunya, diberikan manfaat ilmunya, keluarganya diberikan keluarga syakinah mawadah warahmah, duriat-duriatnya menjadi duriat khairun nas angpa'uhum linnas. Bapak Dewan DPRD Lampung Selatan, Bapak Sadide, yang Sadide, wong di sininya Sadide tuh, ih ngotot aja tuh, baca tuh, congek dong. Ya, Bapak Sadide, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga amanah apa yang dijalankannya. Calon kepala desa yang hadir ada, kita doakan mudah-mudahan para calon kepala desa yang jadi benar-benar jadi kepala desa, bukan kepala dosa. Saya itu udah ada calon-calon enak, gombal, ngotak, udah jadi mah nggak ingin. Aparatur pemerintah, Bapak Kadus, Bapak RT, kita doakan mudah-mudahan kesemuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Hadirin jamaah kaum muslimin, hadirat jamaah kaum muslimat yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat-sangat saya cintai, santriyin wasantriyat Pondok Pesantren Fathul Ulum, mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kesabaran di dalam melaksanakan tolabul ilminya, dan kelak pulang dari sini semua membawa ilmu yuntafa'u bih, manfaat dunia, manfaat akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf pertama suara saya ini sudah mau habis, Pak, karena saya jadwal ceramah dari tanggal 10 Oktober sudah ada acara maulid keliling aja, dan insya Allah besok saya mau ke Kalimantan, itu juga kalau ada yang ngundang. Kalau nggak ada yang ngundang ngapain, saudara nggak punya. Syukur alhamdulillah malam hari sore hari ini kita dapat bersilaturahim, dapat bermuajahah sekaligus tolabul ilmi. Mudah-mudahan kumpul kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu.
Pulang dari sini kita mendapat berkah, conge. Berkat. Amin. Dan mohon doanya pulang dari sini saya bisa mendapat ampunan. Astagfirullah. Kiai mah nggak pernah mikirin amplop. Yang penting pulang dari sini ibu-ibu panitia kiai memberikan doa. Ya Allah, duit mah gampang, pas adide aja bisa. Uang dapurnya aja gede. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad, juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Singkat aja karena sudah sore. Saya juga nggak mau panjang-panjang. Kalau kepanjangan kasihan sama ibu-ibu. Belum sholat asar, belum masak. Gak mau lebar-lebar. Lebar membuat enak bapak-bapak. Jadi sebentar aja di sini ya. Coba jangan ngeres dulu, Bu. Kita coba sedikit memberikan pengajian pada saat ini. Kiai Miftahul Fauzi mengadakan acara 2-in-1, 2 dalam 1. Pertama acara peringatan Maulid Nabi, kedua Hari Santri. Cuman sebelum saya sampaikan Hari Santri atau tentang santri, saya akan sedikit membahas tentang Maulid Nabi. Yang lain nggak bakal saya sampaikan karena 2 ini sudah cukup. Kalau kesinggung sedikit wajar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara cinta, ini tanda bukti hari ini. Masyarakat Bakauni membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Buktinya malam siang hari ini, ibu-ibu rela duduk di sembarang tempat. Panitia sebenarnya sudah mengukur supaya ibu-ibu duduk semua di bawah tenda. Cuman karena kekuatan cinta ibu-ibu, kekuatan cinta bapak-bapak kepada Rasulullah, akhirnya terjadi seperti ini, luar biasa. Sampai panitia tadi ngomong ke saya, kue entek. Makan sama lu panitia, kata saya. Luar biasa. Wong kiai ini tak aja nggak nyangka bisa seramai ini. Ini intinya bukan undangan pesantren, ini intinya bukan undangan camat, ini intinya bukan undangan lurah, tetapi intinya undangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bakauni membuktikan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Apakah cinta kita sia-sia? Enggak, Ibu. Enggak. Ibu-ibu cinta kepada suami, belum tentu suami ibu-ibu memasukkan ibu-ibu ke dalam surga. Bapak-bapak cinta kepada istri, belum tentu istri bapak-bapak memasukkan bapak-bapak ke dalam surga. Kita cinta kepada anak kita, belum tentu anak kita memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi dikala kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Nabi Muhammad, yakin akan dimasukkan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu. Mohon maaf ini agak marah sedikit, bawaan lapar Pak. Iya Kiai, biar Kiai ngedenger jeritan hati saya.
Yang jual mabuk datang bukan dikasih makan, diajak ngobrol songe doang aja saya. Udah kiai. Lalu dasarnya dari mana? Kata Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang bisa menghidupkan sunnahku, ciri orang yang cinta kepadaku. Kelaman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, pasti akan bersamaku di dalam surga. Rasulullah enggak pernah bohong. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil. Beda dengan calon-calon kades ngotak. Mati sama gua lu. Makanya cegat, ada kiai ceramah, kalau mau nyalon kepala desa, kiai yang mau ceramahnya disogok conge. Nggak paham aja, udah tua aja. Kiai Miftahnya dikasih duit, tolong kiai penceramah jangan nyinggung-nyinggung, nanti Kiai Miftah pesen lewat WA. Oh nggak disumbang ya, conge doang. Nggak kebagian kue ngageruang ya. Masya Allah. Maka Masya Allah, Insya Allah jangan diragukan Bapak Ibu, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita insya Allah akan bersama. Kata Rasulullah, karena ma'i fil jannah, akan bersama Rasulullah di dalam surga. Kayaknya Masya Allah, memang benar, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga. Tetapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, sudah dipastikan. Makanya kalau kita berbicara ibadah, ibadah itu banyak. Ibadah, zakat, ibadah, belum tentu salat kita diterima oleh Allah, belum tentu zakat kita diterima oleh Allah, belum tentu puasa kita diterima oleh Allah. Tetapi dengan memuliakan Rasulullah, dengan mengagungkan Rasulullah, Rasulullah langsung yang memberikan jawabannya, karena ma'ifil jannah. Maka jangan ragu kalau maulidan Bu. Saya pernah Bu main ke Aceh, wallahi cerita nyata. Itu di Aceh Pak Camat. Nih boleh nanti Pak DPR, acara apa tuh kalau keluar kota namanya Pak? Kunker. Kunker. Merukungkung sambil ngeker. Kunjungan kerja. Duitnya gede itu Bu. Kunker itu gede duitnya. Sotoy lu tat, kata Pak DPR. DPR Bandar Lampung kawan saya semua, baik PDI-nya, baik PKB-nya, baik Golkar-nya, baik PKS-nya, baik partai lainnya, semua kawan saya dekat kepada saya karena mau nyalon, minta doa saya. Yang amplopnya gede jadi, yang kecil no. Emangnya nggak capek ngewirid dan saya tolol. Amplop 100.000, gua kasih doa berak. Akhirnya pas pencalonan mencret. Iya, makanya awas, jangan nganggap main-main ngasih amplop kiai itu. Masya Allah. Itu di Aceh Pak DPR, kalau bulan Maulid itu setiap rumah azan Bu, azan. Kalau nggak dengar azan baca apa Bu? Habis makan itu meconge. Ayo baca, ikutin saya. Yukaffiru dzunub, dikiparati dosa kita bila mana mendengar azan, membaca syahadat. Di dalam kitab Nihayatul Zen tuh ada 17 pahala yang bisa mengkifarati dosa. Di antaranya bila mendengar azan membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam
raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Itu doa bila mana kita mendengar azan. Itu orang beriman begitu. Beda dengan turunan Fir'aun. Kalau turunan Fir'aun ngedengar adan, baru ge adan lagi. Tuh turunan Fir'aun mah gitu. Makanya kalau ngedengar adan baca itu. Dari mana sumbernya? Di dalam kitab Nihayatul Zen. 17 pahala, 17 amalan yang bisa mengkifarati dosa-dosa kita. Ringan lagi, ringan. Tuh kalau kita sering ngaji mah enak, tahu ilmunya. Ya, makanya saya lihat ibu-ibu ini, masya Allah luar biasa. Dari ujung ke ujung gak ada yang gak berjilbab. Ciri-ciri ada nggak yang nggak berjilbab? Ibu-ibu yang sudah balik, yang sudah tua, nggak ada. Tuh luar biasa. Walaupun mungkin baru pakai jilbabnya baru tadi, tapi nggak keciri. Kalau sudah kumpul seperti ini, ngaji bareng seperti ini nggak keciri, insya Allah kelihatan mukanya solehah. Walaupun pulang ke rumah kerjaannya COD-an aja, COD-an. Enak gua. Tuh. Itu banyak itu di Wayalaga di daerah saya di Bandar Lampung, perempuannya hobi COD ya. Di Bakau mah insya Allah nggak ada ya. Iya makanya masya Allah tuh ya. Ayo ngaji nih, jilbab jangan lepas. Setelah ngaji jilbab jangan di rumah pakai. Kalau di dalam rumah mah nggak apa-apa. Kalau nggak ada laki-laki lain, nggak ada orang yang selain muhrim, boleh. Tetapi kalau kita di luar harus pakai kerudung yang rapi. Kalau bisa di dalam pun dipakai, terkecuali di kamar pribadi pakai kerudung. Pakai kerudung. Orang yang rajin pakai kerudung mah takut bila mana ada tamu aja, assalamualaikum, suara laki-laki, waalaikumsalam, kedengar laki, dia lari. Istri saya kalau ngedengar assalamualaikum laki-laki, lari lagi nggak pakai kerudung, lari ke dalam, ngejer. Tuh, airnya yang ditarik bukan kerudung, kolor saya. Itu kalau kita sering ngelepas kerudung bahaya. Aduh bahaya. Dengan pedenya pakai kerudung. Saya masuk dek, ya Pak, itu lo pakai kerudung tsunami. Pas ngaca dia kaget, astagfirullah, kolor apa ini? Itu banyak cerita itu, makanya pakai kerudung yang rapi, masya Allah. Ini kalau pakai kerudung gini mulu dan gak keciri, padahal di sini ada yang gede utangnya. Ada yang baru tadi pagi ada yang nagih, ada yang kabur ke sini. Gua ngaji aja lah, kenapa? Gua takut ada orang nagih gua. Ada. Saya tahu, lihat mukanya kalau mau saya tunjuk. Tahu saya. Ada. Lumayanlah ngaji, nggak dikejar-kejar utang. Tuh. Padahal ini bu, yang nungguin ibu di rumah udah 2-an. Tuh, awas tuh, pulang ke rumah ditungguin. Nah ini ya, makanya yuk kita bangkitkan. Ini di Aceh, Maulid Nabi luar biasa setiap rumah. Dari jam 8 di rumah ini, jam 8 di rumah ini, jam 9 di rumah ini, jam 10 sampai seharian keliling. Apa yang dibaca sholawat, marhaban, kayak tadi mahalul qiyam, keliling. Masya Allah. Makanya kalau di Aceh mah luar biasa, saking cintanya kepada Nabi. Bukan sedikit dia korbankan karena dia cinta kepada Nabi. Kalau kita ngaku cinta ke Nabi, jangan suka ragu-ragu bu. Kalau ada urunan peringatan Maulid Nabi di kampung kita, jangan hanya bapak-bapak yang ikut kumpulan, ibu-ibu pun bentuk pengajian, bentuk rapat, kita ikut serta memuliakan Nabi karena pahalanya luar biasa. Nah ini pahalanya luar biasa.
Aduh Pak Ustadz, kayaknya maulid mas saya nggak bisa Pak Ustadz. Terus ada nggak sih Pak Ustadz amalan, kata bapak atau ibu-ibu, amalan yang bisa mudah memasukkan ke dalam surga? Mudah pekerjaannya, gede hasilnya, itu pengen kita. Nah ini, hitung-hitung ngaji, pulang dari sini mudah-mudahan ada manfaat. Amalan ringan tetapi gede pahalanya. Adhulu bihil jannah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini Rasulullah didatangi sahabat bapak. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin adhulu bihil jannah. Ceritakan kepada saya ya Rasul, amalan yang ringan tetapi bisa memasukkan saya ke dalam surga. Ini kan pengen kita Pak, pengen kita ringan pekerjaannya, gede upahnya. Tuh, itu yang kita pengenkan. Begitu juga amalan ibadahnya gede, ibadahnya meringan, tapi pahalanya surga. Kata Rasulullah, bener ya Rasul. Akhirnya diceritakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, kun muadzinan, jadilah kamu tukang azan. Ini Pak, tukang azan paling gede pahalanya Pak. Maka jangan dianggap main-main itu azan Pak. Rupanya kata Rasulullah, amalannya ringan, dimasukkan, dijamin masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, kun muazzinan, jadilah kamu tukang azan. Di sini tukang azan siapa? Itu luar biasa pahalanya, melebihi amalan-amalan yang lain. Pak, di kampung saya bukan sombong Pak, Islamnya mah dari kecil sampai mau mati saya tanya, pernah azan nggak Pak? Belum. Ada. Di sini ada nggak yang belum pernah ada? Coba ngacung. Malu. Ya Allah. Padahal itu kata Rasulullah, kun muazzinah, paling gede pahalanya orang yang mau azan. Saya Pak mondok di Cangkudu dulu 5 tahun. Selama 5 tahun belum pernah azan Pak, sekali deh. Nggak kebagian, rebutan. Tapi sekarang karena saya punya majlis, punya santri walaupun 2 biji, sekarang saya azan terus. Dendam waktu di pondok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata santri saya, jelek amat suara abah itu. Jelek-jeleknya bodoh amat, majlis gua. Usil amat loh ke santri. Buku dulu gak pernah azan waktu di pondok. Nah ini, itu azan gede pahalanya. Apa pahalanya azan? Yu'tihi, kata Rasulullah, yu'tihi bikuli azanin sawaba alfin nabihim. Siapa yang sekali azan saja, maka diberi pahala oleh Allah ibadah 1000 nabi. Tuh. Maka jangan dianggap main-main itu azan. Rebutan kalau bisa. Siapa sekali azan diberi pahala kata Rasulullah min alfin nabihim, diberi pahala 1000 nabi, ibadah 1000 nabi. Hebat Nabi, 1000 nabi satu kali azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pahalanya seperti ibadah 1000 nabi. Ilam atik ya Rasul, kalau saya nggak bisa azan bagaimana ya Rasul? Karena saya keduluan terus. Baru mau ke masjid RT udah azan. Tuh. Ada nggak amalan selain azan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga? Kata Rasulullah, kun imama kaumika, jadilah kamu imam untuk kaum-kaum min sholatihim, dari sholatnya si kaum tersebut. Tuh, yang kedua baru kalau nggak bisa azan jadi imam. Tuh, imam di bawah azan. Apa pahalanya orang yang imam? Kata Rasulullah, yu'tihi bikuli sholatin, pahalanya diberikan kepada satu imam sekali sholat, yaitu sawaba alfis sidikin, diberi ibadah 1000 wali. Sekali imam diberi pahala 1000 wali. Tuh. Wali sama nabi tinggian siapa Pak? Nabi. Maka tukang adzan imam kalah sama tukang adzan.
Tapi kenapa kadang di satu kampung, di satu musola, di satu masjid yang rebutan imam, tolol. Pahalanya kecil direbutin. Wih, di kampung saya mah ada imam sama imam gak seteguran, ada. Gak seteguran. Kalau si ini imam, dia nggak sholat. Kalau dia yang sholat, imam ini nggak sholat. Mubarokoh sholatnya dia. Ngomongnya nggak sah, congek doang. Gaplok sama gua tahu loh. Ada nggak di sini kayak gitu? Nggak? Ada nggak? Ada. Coba saya pengen ngeliat mukanya. Jejak sama saya. Tolol. Digaji enggak, imaman rebutan, tolol. Iya Pak Polisi, kalau nggak diginiin nggak mau ngerti-ngerti. Makanya jangan. Padahal mah pahalanya gedean tapi azan nggak ada yang mau rebutan. Itu jadi imam, pahalanya kecil jadi rebutan, jangan. Siapa yang sekali sholat ngimamin sholat, pahalanya seperti ibadah 1000 wali. Maka kata Rasulullah, pangkatnya orang yang azan apa ya Rasul, kata sahabat. Kalau pangkatnya orang yang sholat itu adalah hajibullah, tuh al-muazzidun hajibullah, tukang azan itu adalah sekretarisnya Allah. Tuh pangkatnya gagah. Nih habis ini rebutan adzan nanti. Mic bawa pulang, ampli bawa. Ya, kalau bisa toanya turunin, rebut, karena pengen pahala. Nih lumayan nih, nanti amalin. Pak Ustadz ada di musola aja, enggak di rumah ke. Kalau kita berjamaah sama istri sama anak, azan dulu, karena pahala yang sekali azan sama dengan ibadah 1000 nabi. Pak Babin azan, jangan kontrol terus. Azan Pak Babin. Nah, kebenaran keponakan saya juga Babin Kamtibmas di sana ya. Babin Kamtibmas di kampung, di kelurahan saya itu beliau. Ade Arianto namanya. Muda, juga mirip-mirip lah gantengnya gitu. Man polisi mah nggak bisa dua, istrinya ya sedih. Kalau kiai DPR boleh. Camat tuh, aduh. Pengen kata camat, cuman nggak kuat juga. Ya, enggaknya ya Allah, nasib itu nasib. Sabar aja malah, nikmatin aja. Nah ini, kok ke situ-situ ya? Gak apa-apa, ya. Kiai Miftah mah jangan, satu aja ya. Satu di sini, satu di mana telos. Bodoh amat. Saya kayak baru satu Bu, baru satu. Minta doa. Minta doanya. Iya. Nah ini, itu azan doa. Diberi pangkat hajibullah, sekretarisnya Allah. Sekarang Pak Jokowi yang jadi presiden, siapa sekretarisnya Pak? Siapa yang hafal sekretaris Pak Jokowi, ayo? Astagfirullahaladzim. Pramono. Nangan diwae sampean. Uang nontonnya YouTube aja guys. Nah kalau mau ketemu dengan Pak Jokowi harus melalui sekretaris negara dulu. Nggak bisa, begitu juga kita akan menghadap Allah. Sanajan kiai, sekalipun dia kiai, mau masuk ke musola, mau sholat tohor, kalau belum azan jangan berani-berani sholat. Kiai mau jam setengah 12 mau sholat, nanti kiai, kenapa? Belum sekretarisnya Allah laporan. Kalau azan sudah berkumandang Allahu Akbar, berarti kita boleh ketemu dengan Allah. Maka disebutnya hajibullah, tuh sekretarisnya Allah. Hebat tukang azan. Maka ayo adan jangan enggak.
Di kebon tadi mana tak ada. Biar dikatain orang gila. Ya. Artinya adan soal takut salah pengertian. Kata kiai adan di mana? Sambil ngising adan deh. Ulah sama. Jangan. Nah ini. Nah, lalu kalau imam apa pangkatnya? Wazirullah. Al-imamu wazirullah. Imam itu adalah menterinya Allah. Tuh. Sehebat apapun menterinya, mau ngadep Jokowi harus izin kepada sekretarisnya dulu. Izin menteri. Erick Thohir mau ngadep BUMN, Erick Thohir mau ngadep Pak Jokowi, harus lapor dulu sama sekretaris. Kata Pak Sekretaris, nanti gua dulu yang ngadep. Tuh. Kalau kata Pak Jokowi, masuk, kamu Erick, baru gimana sekretaris. Tuh. Sehebat apapun imam, tetap harus melalui tukang azan. Jangan ngotak makanya jadi imam itu. Awas ya. Imam gerebutan tolol. Ada yang bayar enggak? Iya aneh. Imam riungan rebutan. Aneh tuh. Ya wajar lah kalau imam riungan rebutan mah. Ada ustadz sama ustadz berantem itu ada pak. Enggak seteguran sampai bertahun-tahun ada. Itu ustadz bukan beda pendapat bu, tetapi beda pendapatan. Makanya enggak seteguran. Itu makanya masya Allah belajar merendahkan diri. Insya Allah ketawaduan akan menghasilkan kebaikan. Gak usah dipusingin, gak usah siling hasud, gak usah siling iri, bareng-bareng aja. Karena yang kita perjuangkan agama Allah, biar nanti Allah yang berbicara. Makanya Kiai Miftah luar biasa. Saya bangga kepada beliau walaupun masih muda. Karena jujur aja Pak, walaupun dia ini muda, punya cerita. Tadi saya ngelihat foto di rumahnya, ada guru saya juga, Mbah Yai Abdul Hanan Maksum dari Kediri. Itu guru saya sama. Bahkan anak saya masih di sana. Masya Allah. Hebat. Luar biasa. Itu seorang kiai yang karismatik, yang tawaduk luar biasa. Wong ke muridnya aja cium tangan. Ke muridnya cium tangan. Kiai Abdul Hanan Maksum. Beda sama muridnya Ki Miftah Fauzi ngelunjak. Enak saya. Biarin ya Kiai aku omongin. Ketawa Kiai, murid sepuhnya ketawa. Wong sama ustadz suruh buat kopi, buat kopi si ngelunjak memang. Ya Allah. Emang murid-murid sekarang Kiai Miftah harus sabar ngurusin santri itu. Saya ngurusin santri dari tahun 2000 Pak. Santri Salafiyah Pondok Pesantren Balai Rombeng. Aduh, kalau nggak sabar mah gila Pak. Gila ngurusin santri. Jam 12 malam kata saya pulang ceramah dari Wayumuli. Tahu bulan kemarin pulang ceramah dari Wayumuli, pulang habis acara haul dari Cugu, pulang ke rumah jam 12 malam. Anak santri saya masih di atas pohon kelapa, coba ngambil kelapa saya. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Santri Pak. Ngapain? Ngambil dugan. Astagfirullah. Itu dugan siapa tolol? Apa jawabnya? Dugan Allah. Nggak bisa ngomong, saya benar memang punya Allah benar. Santri edan kita Kiai kalau nggak sabar. Makanya sabar ya, sabar. Atuh Kiai Miftah ini bener ini, saya ngebangunin subuh. Gedok-gedoknya, bangun subuh berjamaah subuh. Ya Allah, dapat 10 menit saya intip dari jendela kaca. Enggak tahu santri saya ngintip saya, tolong kata saya. Tuh, bener Pak. Ini kata gua setruk gua. Orang itu Kiai, pengen sabar ya Kiai ya. Ya Allah. Pak, Bu, santri, dengerin sama lo, jangan ijazah budak santri. Dulu
Imam Syafi'i mah Pak, Imam Syafi'i ngelihat ayam kiainya, ngelihat ayam Abi Hanifah, Imam Hanafi, ayamnya Imam Hanafi di depan kobongnya, di depan kamarnya Imam Syafi'i. Itu ngelihat ayamnya begini nih. Ayamnya gurunya Imam Syafi'i begini, Imam Syafi'i ke ayamnya doang. Murid saya mah bukan cerita nyata ini mah. Habis ikan saya Pak dicuriin terus. Ya Allah. Astagfirullah, gimana mau berkah? Ini ayah, ini ikan Abah dapat melihara Abah, ngapain lu curi? Apa jawaban murid? Iya Bah, lu kan mau ngaji, bener. Ya nanti kan pulang dari sini ngaji nggak bisa, lumayan dapat ikan Abah. Ya Allah, makanya yang sabar Kiai ya, sabar, insya Allah lah Kiai ngalamin kali ya. Insya Allah, masya Allah luar biasa. Maka ini, ayo jadi muazin, jadi tukang adzan, pahalanya gede. Kalau nggak bisa karena lam atik, kalau nggak bisa jadi muazin, maka jadilah tukang imam sholat. Tuh. Pak Ustadz, ibu-ibu meman nggak sholat, nggak jadi imam, nggak adzan. Lalu gimana pahalanya? Jangan khawatir ibu-ibu. Al-muta'allimun kata Rasulullah minar rijali wan nisa, maka yu'tihi akan disebut oleh Allah, oleh Rasulullah diberi solusi sebagai hudumullah. Apa hudumullah? Sebagai panitia sekaligus pelayannya Allah tuh yang sering ngaji tuh. Tapi kalah yang sering ngaji sama yang tukang adzan makalah, tetap gedean tapi tak punya pangkat. Hudumullah akan menjadi pelayannya Allah, panitianya Allah nanti tuh. Tapi mau ketemu Allah harus sama tukang adzan dulu gitu, nggak bisa gagah. Nah, kalau kiai apa pangkatnya? Al ulama wakilullah, ulama DPR-nya Allah. Tuh, DPR. Lalu apa pahalanya bagi kiai? Yu'tihi minal ulama, diberi pahala sawaba minal hadasi yaumal kiamah. Setiap hukum yang disampaikan oleh kiai akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Tetap kalah sama tukang azan. Maka nanti porsi kita semua, muta'alim, kiai, tukang imam, tetap ngantri akan masuk surga mah tetap. Beda sama tukang azan. Tukang azan mah VIP langsung, kartunya dari Allah. Enggak ngantri lagi. Nanti tukang adzan, siapa yang tukang adzan di kampung ini? Sebutin namanya siapa? Nih Pak RT. Pak RT ini nanti nggak dapat apa antrian, langsung VIP dari Allah. Akhirnya Pak RT nanti di padang mahsyar, di alam akhirat, mau masuk pintu surga, jalan. Teh, mana teh? Surga. Pengantri teh sorry, gua mah nih kartunya VIP. Dengan gagah maju. Tanya sama ibu-ibu, apa? Woi, Pak RT ngantri. Woi, gua mah enggak. Jualan aja. Tanya sama Kiai Miftah nanya, Pak RT mana? Surga Kiai. Maaf, deket aja Kiai ngantri. Hebat tukang azan. Masuk. 2 langkah lagi ke surga, dipegang kakinya sama Kiai Miftah. Teh, nanti. Hei Kiai, jojok aja Kiai ngantri. Bukan, saya nanya dulu. Lu bisa adzan dari siapa? Dari Kiai. Lu tahu pahala adzan dari siapa? Ya dari Kiai. Kok lu ngeduluin gua? Iya juga ya. Ayo. Akhirnya Kiai dulu yang adzan di belakang dia. Kiai. Ya. Karena yang ngajarin dia. Kiai. Nah, itu proses mau masuk surganya. Dulu Kiai. Tuh ada Kiai
Kiai Miftah mau ngelengkah ke surga, dipegang ininya nih, apa nih? Pun ini bajunya. Kiai mana surga? Loh, Pak RT surga mungkin. Dipegang nanti. Tanya dulu gua, apa lagi? Kiai buat pondok dapat siapa? Iya, dapat sampean. Tuh. Orang kaya, sahyu, goniu, orang yang sering infak, orang yang sering menyumbangkan hartanya di jalan Allah, orang yang membangun pesantren, orang yang menyumbang hartanya untuk pesantren, untuk majelis, untuk masjid, untuk mushola, maka itu yang didulukan oleh Allah ke dalam surga. Makanya ayo kita manfaatkan pesantren yang ada ini, kita bantu sedikit, kita amal, kita bakti kita sodakohkan untuk pesantren. Insya Allah kita akan didulukan masuk surga oleh Allah Subhanahu, karena digolongkan orang yang syahyu. Nah ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu barokah kajian kita pada saat ini. Santri, pada saat ini kita memperingati hari santri, maka santri harus bangga saat ini, karena pada saat ini, tahun ini, santri diberi tugas oleh pemerintah, diberi waktu oleh pemerintah, diberi tanggal oleh pemerintah yang selama ini tidak ada. Sekarang ada hari santri. Santri itu bahasa Inggris, Pak, bukan bahasa Arab. Santri, san itu matahari, tri itu 3. Tuh, santri harus bangga, matahari ketiga. Santri itu matahari ketiga. Siapa matahari pertama? Anta Samsun, anta Badrun. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi. Itu matahari pertama. Yang kedua, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah matahari kedua. Santri adalah matahari ketiga. Ini bayar nggak mik? Jangan-jangan gratis ini. Masya Allah, makanya harus bangga jadi santri. Disebutnya matahari ketiga. Rasulullah matahari pertama, ulama matahari kedua, santri matahari ketiga. Maka awas ke santri. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih ila bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustadi wa tauqiri. Perlu diketahui oleh kalian wahai orang-orang yang ngaji, ibu-ibu yang sering ngaji, bapak-bapak yang sering ngaji, para santri yang sering ngaji, kalau kita ingin berhasil ilmu, ingin manfaat ilmu, takdim kepada ilmu yang kita cari, hormati ilmu yang kita cari, wa ta'dimil ustadi, dan agungkan guru kita, hormati guru kita, muliakan guru kita. Insya Allah kalau orang sudah bisa mengagungkan gurunya, memuliakan gurunya, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, karena waktu jua yang harus memisahkan kita, banyak cerita yang ingin saya sampaikan, tetapi apalah daya tangan tak sampai. Karena waktu sudah sore, ibu-ibu juga nanti ditunggu suami, ya. Jadi baktilah kepada suami. Sorga ibu-ibu ada pada suami. Sebelum nikah, sorga ibu-ibu di orang tua. Sorga ibu-ibu di suami. Belajar bakti, kurangi tensi darah ibu-ibu, emosi ibu-ibu. Iya. Kalau dalam kitab Ukudul Ujen, Bu, dalam kitab Quratul Uyun, setiap wanita, setiap istri yang menguatkan suara lebih kuat daripada suaminya, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Kita introspeksi saat ini, sering gak ngebentak suami? Sering gak marah sama suami? Sering gak melototin suami? Sering. Nah, orang-orang yang seperti ini, ibu-ibu, kalau ibu-ibu meninggal nggak dapat maaf dari suami, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Maka diwajibkan ke ibu-ibu sehari semalam itu minimal 5 kali minta maaf. Habis sholat asar ngerandang ke suami, Pak, dari zuhur sampai asar saya banyak dosa ke bapak, minta maaf ya Pak ya. Iya.
Habis asar ke maghrib datang lagi minta maaf ya Pak ya. Iya. Terus 5 waktu. Ini mah di kampung saya ada minta maaf ke suami itu Bu setahun sekali. Iya, lebaran. Istri saya kayak gitu. Saya pulang dari masjid itu Pak Camat udah ditungguin sama istri saya. Udah disiapin. Datang saya. Assalamualaikum. Langsung. Pak saja. Kayak ngejejak saya. Nangis di kaki saya. Kenapa? Saya banyak dosa sama Abah. Setahun banyak dosa. Baru sadar talu. Iya. Enak saya. Ya udah bangun. Udah. Abah maafin, namanya manusia, al-insanu mahalul khotai wa nisyan. Terima kasih Abah ya. Bebas dosa ibu-ibu beb. Awas jangan ngulangin ya. Insya Allah doanya Bah. Jam 9 siang. Pak, apa? Kemutun yuk. Kata saya jangan sekarang. Nanti aja besok. Abahnya banyak tamu, banyak murid, banyak wali murid sowan. Besok aja ya. Setahun sekali ya. Nutup pintu. Enggak keluar. Ya Allah. Baru tadi lu minta maaf anjing kata saya lu. Dasar istri kampang lu kata saya. Enak ya saya. Ya Allah, saking gak tahan emosi Pak. Nggak sesuai dengan tangisannya. Ini makanya awas ibu-ibu ya. Susah mempertahankan maaf itu Bu. Maka sering-sering meminta maaf. Kadang kita ego ya. Tuh. Bapak-bapak juga gitu. Istri itu bukan ditakutin. Istri mah dimain. Kalau ke mall dibawa. Dengerin. Maafnya Pak, istri saya mah seminggu sekali ke mall. Saya bawa Pak Camat, bawa ke Karang, ke Mariana. Iya di Karang Mariana. Udahlah bodo amat nggak dosa. Saya gandeng Pak Camat. Istri ke mall itu gandeng. Apa kata orang-orang? Wih Abah Ustadz mesra iyalah. Kencang saya gandeng. Karena kalau nggak digandeng hancur duit saya. Nggak lepas-lepas saya pegang Pak DPR. Bah baju bagus tuh Bah. Kayaknya bagus amat tuh busana. Iya gue lihat ayo gampang. Tarik kamu tuh. Gitu. Karena kalau nggak digandeng hancur gitu. Beneran coaching beneran agak. Naudzubillah. Makanya ibu-ibu ya, masya Allah. Jadi istri yang soleh. Jangan takut Pak ke istri mah. Ini di daerah Bandar Lampung khususnya Pak daerah saya sanalah banyak suami takut ke istri banyak. Ke orang tua ngelawan. Itu suami tolol gitu. Kumisnya mah bau segede tiang ini. Awas ya Pak polisi ya. Jangan galak ke rakyat dong sama istri merungkut. Tonge. Enak gua. Bodo amat lah. Mau diundang lagi los enggak los. Nah ini Masya Allah kumisnya mah nggak tanggung segede tiang ini. Giliran ditegur sama istri, ditelepon sama istri. Di mana Pak? Ini udah deket kok. Cepetan pulang. Iya. Giliran ditelepon ibunya, ditelepon bapaknya. Di mana Nak? Masih di jalan Mak. Ada apa Mak? Besok ke rumah ya Nak ya. Nanti sore ini ke rumah ya Nak ya. Genteng Mak melorot. Nanti aja sih Mak. Besok kayak nggak ada waktu lagi. Rewel. Ya Allah. Pantas enggak anak semodel itu mengharapkan ridha Allah. Pantas enggak anak semodel itu mengharapkan surganya Allah. Mikir lu conge.
Istri kita ngutuk kita nggak ada apa-apanya, Pak. Istri kita ngutuk kita nggak ada apa-apanya. Tetapi orang tua kita ngutuk kita, jangan harap akan mendapatkan kebahagiaan. Mikir, bukan betul. Betul mikir. Ada di sini yang takut istri, ada. Coba bawa ke sini gua gebuk pakai. Sama tetangga mengotak. Salah dikit aja gua gampar loh. Awas, mulyain ibu kita, mulyain orang tua kita, mulyain mertua kita. Keramat kita itu, Pak, ibu bapak yang melahirkan abuka wa ummuka waladat. Ibu bapak kita yang melahirkan abuka wa ummuka tajawajat. Yang menikahkan kita, mertua kita itu keramat, Pak. Jaga. Bapak-bapak haknya ke mertua dan orang tua. Ibu-ibu mah ke suami. Ibu-ibu kalau ngasih emaknya, jangan nyumput-nyumput lu congek. Izin sama suami. Ini mah ngasih mertuanya mah sedikit, ngasih emaknya mah banyak. Giliran suami mau ngasih melotot. Izin, Pak, saya ini mau ngasih mama saya ya, Pak ya. Berapa? 200.000. Sekalian mama sayanya kasih. Oh iya, Pak, 200 tuh. Ini mah kadang curang. Dia mah ngasih emaknya mah nggak bilang-bilang, bapaknya nggak bilang-bilang, ngasih emaknya melotot-melotot. Pengen bener sendiri. Ada nggak di sini tuh kayak gitu? Coba ke sini. Gua gebuk. Nggak boleh. Ibu-ibu mau ngasih ibunya boleh, mau ngasih mertuanya boleh, tapi izin suaminya. Tuh, itu istri sok. Tuh, pengen ke surga. Mikir. Nih awas nih bawa apa ya, mulyain. Kalau ditelepon orang tua, Pak, nak, di mana nak? Di jalan mah. Ada apa mah? Ini nak, rumah mama gentengnya lepas. Iya mak, nanti ke situ ya mak. Sabar ya mak ya. Maaf ya mak kalau agak lambat. Seneng hati orang tua. Ini mau ya Allah. Nak, bisa nggak ke sini besok paling minggu depan mak? Enggak nak, mak udah nggak punya beras. Hutang aja si mak dulu. Astagfirullah. Pak, emang kita keluar dari mana Pak? Keluar dari batu. Ibu kita melahirkan kita nyawa taruhannya. Bapak kita ngurusin kita lelah dan payah, tidak pernah menyerah. Siang dibuat malam, malam dibuat siang. Lebih baik perut saya lapar daripada anak saya nggak makan. Itu seorang ayah begitu luar biasa. Kenapa kita setelah punya, kenapa kita setelah besar, orang tua kita nggak mudah membesarkan kita, ibu. Dari melahirkan, mengasuh, dari kecil aja bapak udah tega. Kata anaknya nangis Pak, dari jam 8 malam sampai jam 10 nangis nggak berhenti. Akhirnya bapaknya pulang kerja datang. Kenapa mah? Tahu Pak, anak ini udah nangis terus dari tadi Pak. Capek, saya udah capek. Lelah badan saya Pak, ngasuh anak nangis terus. Apa dibantingin? Enggak, tetap dielus-elus sambil di alam. Anak raja. Emang suaminya kerja apa Bu? Ngojek. Kok anak raja ngotah tuh. Tapi saking sayangnya kepada kata emaknya, gimana Pak? Coba sih Pak, cari solusi Pak. Anak supaya jangan nangis Pak. Bapak rela pergi ke belakang rumah. Di belakang rumah bapaknya, nak diem nak, ada anjing nak, ada anjing nak. Bapaknya dikatain anjing. Yang penting anak akhirnya anaknya ketakutan dengan anjing. Diem, tidur. Bapaknya datang, lu mah tega gua di anjing. Ya Allah, saking sayangnya kepada anak. Kenapa begitu besar pengorbanan orang tua kita setelah kita mampu? Naudzubillah, mobil kebeli, istri kita di sebelah kiri, suami membawa,
Ibu kita ditupangin ke mobil losbak, coba. Ih, anak tolol memang. Ibu mah di sana aja ya, di mobil losbak. Ada pisang, ada beras, ada kelapa, ada ayam. Conge, dengerin. Si istri kita taruh di belakang, ibu kita taruh di samping kita. Itu anak yang benar. Kadang ibu mah disewain ojek. Ada nggak itu? Ya Allah, emang anak Abu Jahal itu. Dengerin, jangan ica-ica ini. Beneran saya mau ngomong, boleh dipikirin omongan saya mah. Ini namanya ngaji diri, supaya kita bisa berkaca, karena begitu besar pengorbanan ibu kita. Nikahin itu nggak cukup 1 juta, 2 juta, bahkan dia nggak punya ngutang, nggak punya rela dia ngutang ke bank. Sertifikat dia gadaikan untuk pernikahan anaknya. Setelah nikah habis puluhan juta, anaknya dikontrakin karena takut nggak mau di rumah. Terus malam mikir emaknya, ya Allah Pak, anak kita dikontrakan udah makan belum tuh emak? Anak kita punya beras belum nggak emak? Mikirnya gitu. Ayo ibu bapaknya bawa beras 2 kilo ke rumah nengok anaknya dikontrakan, ditaruh di tempat beras. Nah, kalau mau masak ini beras dari emak, ada sedikit. Itu seorang. Ada enggak nih di sini yang sering nengokin tempat beras emaknya? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Cuman bukan nambahin, ngambil si tolol mah. Tuh banyak amat beras emak, minta ya. Ini anak tolol itu. Udah tolol ke ubun-ubun gitu. Banyak gitu. Maka awas. Jangan dapat kumis gede doang, cukur kumis lu tuh. Istri mah bukan ditakutin, disai, dimai. Nah, mak mau kemana mak? Ke warung, mau beli apa? Beli ini, ada duitnya mak? Ada nih. Makasih ya say, makasih yang beb. Bebek. Kasih duit aja, beb aja. Ya, itu istri mah. Kalau banyak disayang, istri makanya ayo Pak, hormatin orang tua kita, muliakan orang tua kita, karena itulah keramat kita. Nah ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bila mana ada salah mutlak bodohnya saya, bila mana ada yang bisa diambil manfaat, itu semua hidayah inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf dari segala kesalahan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.